Greater People, shalom bagi jemaat Tuhan, keluarga besar jemaat Tuhan IFJF Gorontalo. Dengan penuh sukacita hari ini, biarlah kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di dalam ibadah online kami pagi hari ini. Biarlah sukacita Allah terus melimpah atas kehidupan kita, walaupun kita berjauhan, tapi doa dan hati kita selalu ada bersama. Hari ini IFJF Global merayakan International Father's Day. Oleh sebab itu, mari bapak-bapak, ya biarlah saya berdoa, kami berdoa supaya bapak-bapak dipenuhi oleh hikmat oleh Tuhan, menjadi bapak-bapak yang luar biasa, bapak-bapak yang punya dedikasi yang luar biasa, dan menjadi bapak-bapak yang perkasa di bumi ini. Sebentar, Bapak Ibu akan game yang menarik. Tapi itu jangan lewatkan kesempatan ini untuk senantiasa ada bersama dengan kami. Hari ini juga seusai ibadah akan ada Connect Care. Saudara bisa berjumpa dengan tim pastoral dan iCare akan diadakan pada hari ini juga. Saudara akan bertemu dengan kelompok masing-masing untuk membahas 3 hal firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sambut ibadah kita pagi hari ini dengan penuh gairah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami dan Engkau bersemayam di atas pujian kami pagi hari ini. Baik setiap jemaat Tuhan yang menonton acara ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu memenuhi setiap rumah-rumah mereka, yang lemah boleh dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang dalam kesusahan senantiasa dihiburkan oleh Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini senantiasa membawa berkat bagi setiap kami yang menonton mau menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita ikuti iNews berikut ini. Hai Greater People, saat ini saya akan menyampaikan iNews bagi setiap Anda yang menyaksikan tayangan online service saat ini. Berikut adalah jemaat yang merayakan ulang tahun dan anniversary di bulan ini. Untuk Discipleship Journey Class, kami masih membuka pendaftaran baru di kelas Come, Grow, dan Serve. Bagi setiap jemaat yang telah menyelesaikan ujian di kelas sebelumnya, dapat langsung mendaftarkan diri di kelas tingkat selanjutnya dengan menghubungi Ibu Medi Tulanggi. iCare masih tetap berjalan melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya sesuai dengan info dari iCare leader masing-masing. Anda masih bisa mengikuti setiap ibadah kami melalui beberapa platform IFJF Gorontalo yang tersedia. Berikut adalah beberapa kegiatan kami yang dapat Anda ikuti di setiap minggunya. Dimulai pada hari Rabu ada Walk with God pukul 8 malam, dan di hari Jumat ada Fasting Pray pukul 12 siang, dan di hari Sabtu ada Morning Call pukul 6 pagi. Setiap kegiatan tersebut dapat Anda ikuti melalui live Facebook @ibadahifjf Gorontalo. TYC Online Service diadakan setiap minggunya pada hari Sabtu pukul 7 malam di Instagram Live dan YouTube channel IFJF TYC Gorontalo. Dan untuk kids, jangan lupa ya, setiap hari Kamis ada bonfire pukul 4 sore di Facebook Ibadah IFJF Gorontalo, dan Kids Online Service diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi di YouTube channel IFJF Kids Gorontalo. Kami masih tetap memberikan kesempatan bagi setiap jemaat yang ingin bergabung dalam movement I Get I Give, di mana kita akan memberikan bantuan kepada tim medis dan kerabat kita yang terkena dampak COVID-19. Anda dapat menyalurkan bantuan Anda melalui nomor rekening yang tersedia atau dapat menghubungi Ibu Lydia Liwongan. Anda bisa menyerahkan persembahan di setiap minggunya melalui iCare Leader, Kepala Keluarga, atau dapat mentransfer melalui aplikasi Kris dan nomor rekening yang tersedia. Sekian iNews kami hari ini, selamat beribadah, enjoy the service, God bless you. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita memperingati hari Father's Day. Jadi mari para bapak-bapak, para ayah, kita lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Amin.
segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, nyanyi bagimu, kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Bukan selalu memuji, hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, nyanyi bagimu, kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Bukan selalu memuji, hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Mari lebih sukacita lagi, ya. Haleluya. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Bukan selalu memuji, hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Bukan selalu memuji, hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Saudara, kita bangga punya Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang selalu setia dalam hidup kita. Bapa
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu Yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kau yang sangat mengasihi, Engkau yang setia, hanya Engkau Yesus. Bagi hidupku, sebab kebaikan-Mu jauh melampaui langit dan bumi, Tuhan. Kebaikan yang tak terbatas, yang terus mengalir dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Sebab itu kami mau katakan, Kaulah Bapa yang terbaik dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Oh, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Kau sangat baik, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku.
kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Dia baik, dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Ya, Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali kami pada hari Minggu ini kami mengadakan ibadah yang kami dedikasikan khusus buat semua papa-papa yang luar biasa di seluruh dunia, terutama dan khususnya buat papa-papa yang luar biasa di IFGF Gorontalo. Dan hari ini kita akan seru-seruan bersama dengan papa-papa yang hebat dan luar biasa beserta dengan anak-anaknya. Kita akan main games bareng-bareng dan juga kita akan interview dengan papa-papa yang sudah kita hubungi. Mereka akan menceritakan dan akan memberikan motivasi bagaimana cara mereka mendidik anak. Tapi sebelumnya kita akan seru-seruan main games dulu. Nah, sebelumnya saya mau sapa dulu ya papa-papa yang ada di sini sebelum saya kasih tahu rules dari games yang akan kita mainkan hari ini. Oke, saya sapa dulu ya. Halo semuanya, apa kabar? Di sini udah ada papa yang hebat luar biasa ya. Di sini ada Papa Dolphy dan Glorin. Halo. Ada Papa Nanang dan si kembar luar biasa sekali. Ini kembar 3 ya kelihatannya ya. Sama ada Papa Stanley dan Caca. Halo. Ya, sudah siap pagi hari ini mau main games dulu? Siap. Oke. Saya akan memberitahukan kepada papa dan anak-anak dan juga games ini bisa diikuti oleh semua jemaat. Jadi sebentar saya akan memberikan clue berupa gambar. Nanti papa dan anak akan menjawab kira-kira kalimat apa yang terangkai dari gambar tersebut. Tapi jemaat yang ada di rumah juga bisa ikut serta dalam games ini. Papa dan anak yang di rumah, yang 3 pasang ini, mereka diberikan waktu untuk menjawab rangkaian kata apa yang ada dalam gambar tersebut. Sebelum mereka bisa menjawab, kami memberikan kesempatan buat jemaat yang sedang memegang handphone untuk bisa masuk di live chat YouTube dan juga Facebook kami. Nah, yang pertama menjawab, sebelum mereka berhasil menjawab nih ya, kalau mereka udah menjawab berarti udah ketahuan kan jawabannya. Jadi sebelum mereka berhasil menjawab, jika ada jemaat yang sudah tahu jawabannya, bisa langsung mengetikkan di live chat YouTube maupun live chat Facebook kami. Oke, siap semuanya mau games ini ya. Jadi papa sama anak harus kompak ya. Bisa ada alat-alat tulis gitu atau alat bantu untuk bisa mencatat gitu karena agak panjang ini rangkaian kalimatnya. Oke. Siap ya semuanya ya. Saya akan kasih. Tapi sebelumnya kita kasih contoh dulu, contoh dulu ya. Udah kelihatan kan di sini. Nah, kira-kira ini kan contoh dulu, pemanasan dulu. Ini gambar apa? Gambar apa? Keluargaan. Apa? Ya, benar sekali. Ini tangan kesemutan alias tangan kebivian gitu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini waktunya adalah 30 detik. Jadi papa sama anak akan bekerja sama memecahkan gambar ini menjadi kalimat apa. Oke ya, kita mulai 30 detik ya, karena ini lebih mudah sih. Jadi kita waktunya lebih cepat aja. Oke, siap ya papa ya, bisa diskusi nih sama anak dan juga jemaat, jangan lupa untuk bisa ikut juga. Oke, pertanyaan pertama 30 detik dari sekarang.
Ya, bisa diskusi papa sama anak. Nah, ini kira-kira dari gambar ini akan merangkaikan kalimat apa. Nah, jemaat, sebelum 30 detik nih mereka menjawab. Anda yang udah tahu jawabannya bisa langsung chat di live chat YouTube dan juga Facebook kita. Yang pertama ngechat, yang pertama jawab dan jawabannya benar, kita akan kasih hadiah. 3, 2, 1. Iya, oke. Semuanya bisa di unmute. Oke. Nah, kira-kira udah dapat jawabannya belum? Sudah. Ini semangat banget. Oke, dari Papa Doki dan Gori apa jawabannya? Yang pertama tangan kesemutan, kedua pasukan khusus. Pasukan khusus yang tadi ya. Yang ini pasukan khusus. Oke, Papa Nanang? Sama pasukan khusus. Kalau Papa Stanley sama Caca? Sama. ini enggak akan ada yang pertama kan? Oke. Yang pertama apa? Enggak. Kan itu ada catatan tuh. Nanti sebentar akan menjawab secara bersama-sama. Ya, jawabannya adalah pasukan khusus. Oke, kita mulai lagi. Pertanyaan yang kedua. Jemaah juga siap-siap di rumah bisa lihat dan bisa diperhatikan. Oke. Waktunya 30 detik dari sekarang. Ya, kira-kira ini ada gambar apa? Menggambarkan apa? Gampang sih. 30 menit bisa lah. 30 detik bisa lah. Oke ya, kalau udah selesai 30 detik kita akan unmute semuanya dan semua akan menjawab. 3, 2, 1. Sebentar, jangan jawab dulu. Di unmute dulu. Ya, udah ada nih jemaat yang bisa menjawab. Mau dijawab bersama-sama juga boleh ya. Jawab bersama-sama juga boleh. Oke. Unmute semuanya. Ya, dijawab ya. Dijawab berbarengan. Oke, 1, 2, 3. Tarik kesimpulan. Kalau bagaimana teriak-teriak. Oke, kita lihat apakah jawaban jemaat itu sama dengan jawaban mereka di bawah 30 detik. Kita lihat. Ya, tarik kesimpulan. Yeay, tepuk tangan dulu buat papa dan anak yang luar biasa. Oke, nah ini kita berikan waktu agak lama sedikit ya, 1 menit karena ini adalah pertanyaan final. Ini agak susah sedikit, tapi maknanya sangat mendalam. Asik. Oke ya, 1 menit dari sekarang semuanya bisa di unmute dulu, terus sambil lihat screen yang akan di share sekarang ini. 1 menit dari sekarang. Nah, ini lebih susah karena ini pertanyaan atau screen yang final. Jadi jemaat juga bisa sambil tulis, bisa di HP mungkin atau sambil tulis di kertas jawabannya apa. Langsung dikirim ke live chat kita di YouTube maupun di Facebook. Ya, ini recording ya. Jadi tetap video ini akan berlaku bagi Anda yang menonton acara ini secara premier tepat pada pukul 9. Jadi nggak akan berlaku buat Anda yang menonton tunda, misalnya Anda nonton ibadah ini jam 12 atau jam 4 sore gitu. Nggak berlaku karena ini hanya berlaku buat yang live premier, yang nonton saat ini juga. Oke, ini gampang sih. Oke ya, sudah ya? Papa-papa sudah? Kalau sudah kasih gini deh, sebelum di unmute. Atau ditambah 10 detik lagi ya? Sudah, cukup. Cukup. Oke, di unmute semuanya, di unmute deh. Terlalu mudah bagi Anda ya. Yang sering pegang HP pasti tahu lah. Jadi coba dari Papa Nanang dulu deh sama Twins, jawabannya apa? Nah, siap-siap ya, Anda yang udah komen duluan tadi, jemaat yang udah komen duluan, siapa tahu Anda yang menang. Masih on proses guys. Udah lewat. Langsung ini, eliminasi. Oke, Papa Nanang. Apa? Langsung eliminasi selama. Oke, sekarang duluan deh, Pap. Kan bila tenang. Apa? Salah. Salah, kita makan gila tenang. Kalau dari Papa Stanley sama Caca? Oke, salah jawabannya. Apa? Tahu. Apa? Iya, boleh sekarang, besok boleh.
Hati akan tenang bila rajin ibadah. Wece, sama ya kayak Papa Dolphy dan Gloria. Oke, kita lihat ya jawabannya. Jeng jeng, hati akan tenang bila rajin beribadah. Jadi selamat buat Anda yang sudah chat tadi di live chat Facebook sama YouTube kita. Ya, selamat buat Anda jemaat yang berhasil menjawab ketiga tantangan games kita pada pagi hari ini bersama dengan Papa dan anak yang seru banget pagi hari ini ya. Nah, saat ini depan saya udah ada papa-papa yang luar biasa, ayah yang kuat, yang hebat, yang selalu dibanggakan oleh keluarga. Nah, pagi hari ini saya akan menanyakan banyak hal sama mereka yang akan memberikan motivasi buat kita semua. Oke, sekarang pertanyaan buat Papa Stanley dan juga Caca. Nah, Papa Stanley, kira-kira sifatnya Caca apa yang Papa lihat mirip banget dengan karakternya Papa? Dia rajin ya, rajin, kemudian tekun, bisa diandalkan, bisa dipercayakan. Dalam hal apa ini? Segala hal atau? Dalam hal apapun yang saya lakukan, misalkan dia tidak bisa dia kalau kita lagi kerja dia pasti bantu, tanpa disuruh dia pasti bantu. Kalau sifat yang buruk gitu kira-kira apa? Pemaraju. Jadi pemaraju begitu, suka ngambek ya? Pemaraju, karena ya dulu ya mungkin saya pemaraju tapi ya sekarang sudah terlalu. Jadi Papa yang meraju Pak Caca gitu ceritanya. Iya. Dia kalau ada yang tidak senang yang DP Papa tegur, dia pasti akan badiam terus. Ya lama baru baca cerita Sadik. Oh, ada jeda dulu baru berarti itu Sadik pemaraju. Mirip gitu tapi ya? itu tidak ada sama kita. Jadi sudah transfer 100% ke Caca ya. Jadi Papa udah nggak ada sisa. Itu mamanya heboh banget itu di belakang. Tapi pada DP Papa soal. Oke, kalau untuk Caca sendiri, Caca merasa nggak ada sifat itu yang diturunkan dari Papa? Ada. Contohnya? Rajin. Jadi Caca merasa rajin ya? Jarang-jarang loh ada anak yang merasa dirinya rajin. Ya, merasa. Karena memang nggak pernah dipuji oleh orang tuanya kalau dia rajin. Jadi Caca merasa itu diturunkan dari Papa. Pang Maraju juga? Iya. Iya. Oke, nah kembali lagi ke Papa Stanley. Kira-kira ini pertanyaan kira-kira. Jadi semuanya Papa yang 3 ini akan dapat pertanyaan kira-kira. Nah, kira-kira hal apa yang Papa takutkan akan terjadi sama Caca? Apa ya? Takut. Oke, Caca ada pesan apa nih atau mau sampaikan apa nih sama Papa? Harus percaya Pak Aca karena Aca itu mengenalkan yang di atas Tuhan Yesus. Aduh, luar biasa banget. Papa harus percaya Pak Aca karena seperti yang Papa ajarkan bahwa Caca harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus ya. Oke, thank you ya buat Papa Stanley dan juga Tasya. Oke, kita pindah ke Papa Dolphy dan juga Glory. Yang ini Papa Dolphy kan polisi nih. Gimana sih caranya mendidik anak? Cara kiat Papa mendidik anak. Kalau bilang kan polisi itu berwatak keras, tegas gitu. Nah, kira-kira diterapkan ke anak-anak atau gimana? Cara mendidik Papa sebagai seorang polisi gitu ke keluarganya, terutama ke anak-anak. Ya, terima kasih. Tentunya saya menarik ke belakang dulu ya tentang kehidupan saya sebagai anak juga ya. Dididik orang tua, terutama mama ya. Mama kan cuma sendiri. Mama itu didik memang seperti seorang ayah, disiplin. Jadi kami bertiga, kami itu 3 bersaudara, laki-laki semua. Jam 10 sudah harus di rumah. Itu selalu. Kalau lewat dari jam 10 itu dicari, dipukul. Dan itu kemudian membuat saya itu tidak dendam ya, tapi ternyata itu pelajaran yang sangat berharga dan itu saya terapkan ke anak-anak. Dan maksudnya bukan saya mencari mereka saya pukul, tidak, saya terapkan masalah disiplin, masalah juga tanggung jawab ya, mereka sebagai anak, dan saya terapkan ke mereka ya. Puji Tuhan ya, pada akhirnya saya bisa melihat anak saya ya, dia bisa mandiri, bertanggung jawab,
bisa bekerja sama dan mengerti dengan keadaan kami orang tuanya. Nah, menurut Glory pernah nggak komplain dengan cara Papa mendidik Glory? Kalau misalnya pasti ada lah ya komplainnya, cuman ya makin kesini makin mengerti lah maksudnya Papa dan Mama itu kayak gimana. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kira-kira untuk Papa Dolphy, kira-kira membayangkan Glory dalam 10 tahun ke depan itu jadi apa? Tentunya kami berharap sebagai orang tua menjadi seorang anak yang terbaik, ya, seperti sekarang, mandiri, dia bertanggung jawab, kelak kemudian ketika dia berumah tangga, dia harus bisa memposisikan diri sebagai seorang istri, ya. Terutama yang penting itu sebagai pasangan hidup itu, jadilah teman atau sahabat bagi pasangannya. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman atau sahabat, kita bisa berkomunikasi dengan lancar, tidak kaku, tidak monoton, ya. Jadi ada fleksibel di situ, ya. Kehidupan yang fleksibel di situ kemudian akan mencairkan situ suasana. Dan saya melihat ke depan itu 10 tahun kemudian, saya berharap dia menjadi seorang anak yang luar biasa, mapan, mandiri, dan diberkati Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi saya garis bawahi 10 tahun ke depan menjadi seorang yang bisa membangun rumah tangga. Jadi untuk pasangannya Glory, siap-siap 10 tahun ke depan Anda harus benar-benar memperkuat ya mental Anda, dana Anda. Karena udah ada kode dari Papa Mantu. Oke. Semoga Glory bisa menjalankan amanah-amanahnya dengan baik, dan semoga juga apa yang dikasih Papa itu, nasihat yang dikasih Papa itu benar-benar bisa Glory jalankan nantinya. Ya, selanjutnya kita move ke Papa Nanang dan juga twins. Nah, pertanyaannya buat Papa Nanang. Nah, kira-kira punya anak laki-laki, gimana cara Papa Nanang mendidik atau memberikan teladan hidup setia terhadap pasangan, which is itu digambarkan dengan kesetiaan Papa Nanang kepada mamanya anak-anak. Nah, kira-kira teladan apa yang diajarkan? Ya, kalau teladannya kita tiap hari memberi contoh yang baik, memberi teladan yang baik pada mereka. Tiap hari harus mengawali hal yang baik. Jika dia melihat kita berbuat baik, jika dia melihat kita melakukan kasih kepada istri, melakukan kasih kepada anak-anak, dia akan melihat contoh yang baik pada kehidupan orang tuanya, sehingga mereka generasinya melihat contoh dari orang tuanya. Nah, kalau untuk twins nih, kalian sering melihat keromantisan mama dan papa nggak di rumah? Sebetulnya papa memperlakukan mama seperti apa? Enggak terlalu. Aduh, enggak selalu atau enggak terlalu ini? Mama, papa itu meneladankan kasih kepada mama, kayak papa ngasih mama video tong juga boleh belajar. Kalau tong itu meskipun tong sering makannya, tapi harus saling ngasih. Oh begitu. Jadi kalau menurut kakak tadi kan meskipun orang sering bakalai, jadi mama papa sering bakalai juga. Oh, anak-anak meneladani itu. Nah, kira-kira ini pertanyaan buat Papa, kan menyangkut kesetiaan nih. Nah, pertanyaan kira-kira buat Papa Nanang, jika suatu saat si kembar ini mencintai satu perempuan yang sama, kira-kira gimana Papa Nanang? Suruh memilih. Gimana? Kan harus bersikap adil, kan ini kembar nih ceritanya. Kalau bisa dijawab, soalnya cuma satu, ini ada 2 orang. Nah, oke, dari tim Philip, dari semua yang sudah Papa lakukan sama kalian berdua, mau menyampaikan apa ini sama Papa? Mau sampaikan, terima kasih sudah menjaga, sudah mencontohi yang baik, sudah memasak, sudah mengajarkan kita banyak hal, dan sudah memberikan banyak resep untuk dicoba. Sudah memberikan apa? Banyak resep? Ya, untuk dicoba. Resep apa ini? Resep obat atau resep makanan?
begitu. Jadi tong ada bahan juga untuk buat di seru-seruan gitu. Oke, makasih ya buat Papa Nanang dan juga tim Philip buat sharingnya pagi hari ini. Oke, makasih semuanya ya buat papa-papa yang luar biasa. Anak-anaknya bisa peluk dulu dong papanya. Ini tim Philip lucu banget. Oke, terima kasih semuanya buat kesempatan bisa sharing bareng-bareng, dan tetaplah menjadi ayah yang hebat dan juga anak-anak yang dengar-dengaran, yang taat sama orang tua, yang memberikan cinta setiap hari di rumah. Makasih ya semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari ayah buat semua papa yang menonton acara kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, senang dapat kembali bertemu dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sudah menjalani 3 bulan kita melakukan ibadah online, tapi saya percaya kasih setia Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ambil Alkitab saudara, Bible Tape saudara, sama-sama kita akan mendeklarasikan kabar baik. 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini merupakan hari yang spesial bagi setiap kita untuk bersama-sama kita menikmati karya Tuhan dalam hidup ini. Tetapi saya ingatkan kepada seluruh jemaat, tim leader, untuk seusai ibadah ini kita ada di ruang Connect Care, di mana saudara dapat bertemu dengan para tim pastoral, jemaat-jemaat yang baru bergabung secara online untuk kita saling mengenal, dan kami akan secara khusus mendoakan saudara, bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dalam keluarga besar IFJF di Kota Gorontalo. Hari ini secara spesial kita memperingati Hari Ayah Sedunia, di mana secara global IFJF mendedikasikan ibadah pagi hari ini untuk memberi pengurapan secara khusus bagi setiap ayah dimanapun berada dalam keluarga kita. Mungkin kita bisa terlahir menjadi seorang pria, tapi kita tidak terpanggil menjadi seorang ayah. Ataupun kita memiliki anak-anak, kita berkeluarga memiliki anak-anak, tetapi kita tidak menjadi ayah yang seperti firman Tuhan mau. Itu sebabnya pada pagi hari ini secara khusus kita akan memberi pengajaran tentang bagaimana seharusnya seorang ayah hidup di tengah-tengah keluarga mereka, karena bagaimana seorang pria hidup menentukan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarganya. Untuk itu mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa Sorgawi, pada pagi hari ini Engkau berbicara secara khusus bagi setiap kami umat-Mu, bahkan kepada setiap ayah yang menyaksikan ibadah online kami pada pagi hari ini, setiap keluarga, untuk bersama-sama kami dapat melihat karya Allah yang besar terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Urapi kami Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saudara pernah dan kita sering mendengar bahwa kasih ibu itu sangat besar. Bahkan ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa sorga itu berada di telapak kaki ibu. Pertanyaannya, di manakah kasih seorang ayah? Atau di manakah sorga terletak dalam diri seorang ayah? Hari pertama di Indonesia yang pertama kali dirayakan itu adalah Hari Ibu. Ketika kemudian Hari Ibu untuk mengenang kasih ibu, kemudian beberapa orang berpikir, di manakah kasih ayah? Nah, untuk itu pada hari ini kita akan belajar bahwa Alkitab memang tidak memberitahu kepada kita kapan hari ayah. Itu merupakan sebuah penghargaan dari orang-orang untuk mengingat peran serta ayah bagi keluarga mereka. Alkitab hanya memberikan sebuah contoh, sebuah cerita, sebuah kebenaran tentang seorang ayah yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa ayah yang baik tidak akan memberikan
ular kepada anaknya yang meminta roti, tetapi dia akan memberi roti kepada anaknya yang meminta roti. Artinya apa? Ayah yang baik adalah ayah yang bertanggung jawab, memberikan pemeliharaan, memberikan perlindungan bagi keluarganya. Nah, pertanyaannya sekarang, di manakah letak sorga dalam diri seorang ayah? Kalau sorga itu berada di telapak kaki ibu, apakah juga sorga berada di telapak kaki ayah? Nah saudara, Alkitab tidak memberitahu sorga itu ada di telapak kaki ibu atau di telapak kaki ayah. Tetapi yang ingin saya katakan kepada saudara, ketika ada seorang pria yang hidup secara benar, ada seorang ayah yang bertanggung jawab memelihara keluarganya, memberi teladan yang baik bagi keluarganya, di mana hubungannya dengan Tuhan dijaga, hubungannya dalam pekerjaan dijaga, hubungan dengan sesama dijaga, hubungan dengan istri atau ibu dari anak-anaknya dijaga, dan kemudian hubungan dengan anak adalah sebagai seorang sahabat yang mau mendengar, tidak hanya mencukupkan segala kebutuhan mereka. Sebenarnya yang kita belajar di sini, sorga itu ada dalam diri setiap ayah yang menghadirkan sorga bagi keluarganya. Dan ini yang menjadi doa dan harapan saya, bahwa setiap ayah di gereja kita itu sungguh-sungguh menghadirkan sorga di tengah-tengah keluarga mereka. Nah saudaraku, ayat firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-7. Amsal 20 ayat 7 dikatakan di sana begini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudaraku, peran ayah dalam mendidik atau memimpin keluarga itu sangat penting. Bahkan bagi orang Ibrani, peran ayah itu sangat penting dalam mendidik keluarganya. Maka itu kemudian firman Tuhan datang kepada setiap ayah, dan kemudian setiap ayah harus mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anaknya, memastikan bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu dilakukan oleh anak-anak mereka. Maka itu penting seorang ayah untuk menjaga karakternya, menjaga integritasnya, menjaga tutur katanya, menjaga kehidupannya. Sebab apa yang dilakukan oleh seorang ayah itu akan diteladani oleh anak-anaknya, akan diikuti oleh keluarganya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, orang benar yang berintegritas. Kalau saudara membaca dalam terjemahan Amplified Bible, kata bersih kelakuannya itu dipakai kata integritas. Orang benar yang berintegritas. Nah, integritas sendiri saudara itu mengandung arti orang yang kehidupannya utuh. Gampangnya, apa yang dikatakan, apa yang dipercayai, apa yang ada dalam hati dan pikirannya itu sama. Sehingga orang yang berintegritas adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang berintegritas dimanapun dia berada, dia akan melakukan apa yang menjadi kebenaran dalam kehidupannya. Dengan bahasa gampangnya, orang yang tidak munafik. Lain di kata, lain di hati, lain di pikiran. Tetapi dia utuh. Dia bertumbuh menjadi seorang yang berpotensi sehingga dia punya wibawa, punya karisma. Kenapa? Sebab dia menghidupi kata-katanya. Dia menghidupi apa yang dia yakini di dalam kehidupannya. Inilah orang yang berintegritas. Dan inilah yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan setiap pria, setiap ayah yang percaya kepada Kristus. Karena dikatakan di sana, setiap ayah yang berintegritas, setiap orang benar yang menjaga kehidupan integritas dirinya, ini akan mendapat upah, kata firman Tuhan. Apa upahnya? Upahnya yaitu berkat bagi kehidupannya, bahkan berkat bagi keturunannya. Dikatakan dalam kitab Amsal sini dikatakan bahwa berbahagialah keturunannya. Nah itu sebabnya mari kita menjadi pria-pria, menjadi para ayah yang sungguh-sungguh hidup apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita pikirkan, yang lahir dari sebuah kebenaran yang selama ini kita yakini. Karena kehidupan seperti inilah yang akan menentukan apakah keluarga kita diberkati atau tidak. Di tema gereja kita Greater Blessing, saya berdoa supaya setiap pribadi ayah-ayah di rumah itu akan menentukan bagaimana cara Allah bekerja dan memberkati kehidupan setiap kita. Nah saudaraku, ada beberapa hal yang ingin saya ajarkan pada pagi hari ini. Seorang yang berintegritas itu seorang yang akan bekerja secara sungguh-sungguh.
Maka itu firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dia tidak hanya asal kerja, asal menyelesaikan, tapi dia akan bertanggung jawab dalam mengerjakan dan menyelesaikan segala hal yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Dalam Kolose 3 ayat 23, dia akan bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sehingga dalam bekerja dia tidak bermain-main, tapi dia bekerja dengan segenap kekuatannya, segenap kebisaan yang Tuhan beri di dalam kehidupannya. Untuk itu yang perlu kita perhatikan hari-hari ini adalah bagaimana kata-kata kita sungguh dapat diikuti dan diteladani oleh anak-anak kita, oleh orang-orang yang berada di rumah kita dan keluarga kita. Kadangkala banyak ayah-ayah berpikir dia menyiapkan harta yang banyak. Dia menyiapkan sebuah perusahaan untuk kemudian diteruskan oleh anak-anaknya. Ini merupakan sebuah berkat, peninggalan, warisan dari seorang ayah. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya yang penting bagi seorang anak bukanlah warisan-warisan seperti ini. Tapi yang mereka nantikan adalah kata-kata berkat yang keluar dari setiap mulut kita. Untuk itu saudara harus mengerti bahwa ada kuasa perkataan dalam lidah atau mulut seorang ayah. Maka itu penting kita menjaga integritas kita, supaya apa yang kita katakan sungguh-sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah, belajar dari kehidupan seorang ayah dalam Alkitab, yaitu Yakub. Dalam Kejadian 49 kalau saudara baca, menjelang akhir kehidupan daripada Yakub, dia itu melepaskan kata-kata berkat bagi anak-anaknya. 12 anaknya dia berkati dengan kata-katanya. Dan kata-kata berkat ini menentukan masa depan daripada anak-anaknya, masa depan daripada keturunan-keturunannya. Bahkan kata-kata berkat ini yang dikejar oleh Yakub terhadap ayahnya sendiri. Yakub tidak mengejar kekayaan. Yakub tidak mengejar harta benda dari ayahnya, tetapi Yakub tahu ada kuasa dalam perkataan seorang ayah. Itu sebabnya ini yang dikejar oleh Yakub, ini yang diperebutkan antara Esau dan Yakub. Sehingga ketika Ishak memberkati Yakub dengan kata-kata berkat, maka hidup Yakub menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Penting kita percaya bahwa ada berkat dalam perkataan seorang ayah. Maka itu penting hari-hari ini para ayah dimanapun Anda berada. Keluarkanlah kata-kata berkat dari mulutmu untuk anakmu, untuk pasanganmu, dan untuk keluargamu. Sehingga kita dapat melihat bagaimana sorga terbuka dan kemudian menyatakan kelimpahan anugerah Allah yang luar besar, yang luar biasa di tengah-tengah pengajaran tentang berkat yang semakin besar yang kita alami di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Maka itu kita belajar hari-hari ini, imanmu itu harus dinyatakan lewat perkataanmu. Berhenti berkata negatif, tapi mulai berkata-kata yang positif, kata-kata berkat yang keluar dari mulutmu. Ada dua hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, perkataan yang benar mengalir dari sumber yang benar. Pastikan bahwa setiap ayah engkau memiliki sumber yang baik. Kau memiliki sumber yang benar dalam kehidupanmu. Di dalam Alkitab saudara, di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak mungkin satu mata air memancarkan dua jenis air. Kalau mata airnya baik, maka pancaran airnya pun akan baik. Kalau mata airnya pahit, maka airnya yang dipancarkan pun akan pahit. Yesus mengatakan bahwa sumber segala sesuatu itu ada di hati kita. Apa yang keluar, ya, yang keluar ke jamban itu tidak menajiskan, tapi apa yang keluar dari hati, yang keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan banyak orang. Artinya apa? Sebagai seorang ayah, pastikan engkau memiliki sumber yang baik dalam kehidupanmu. Maka itu penting seorang ayah untuk menjaga hatinya sedemikian rupa. Seperti dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu sedemikian rupa, karena disitulah awal segala sesuatunya dimulai dari hidupmu. Mari para ayah, isi hidupmu dengan kebenaran, isi hidupmu dengan firman Tuhan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutmu
merupakan kata-kata berkat bagi keturunan-keturunanmu. Warisan yang luar biasa. Bahkan mungkin ketika engkau marah, engkau tahu kapan harus berbicara. Sehingga kata-kata yang kita keluarkan itu akan menentukan masa depan bagi anak-anak kita. Masa depan bagi keluarga kita. Untuk itu kita perlu mengerti ada kuasa dalam perkataan seorang ayah. Untuk itu penting juga saudara tahu bahwa saudara memiliki sumber yang benar, sumber yang baik. Para ayah, jadilah teladan lewat membaca firman Tuhan. Para ayah, jadilah teladan dalam mencari Tuhan. Jangan hanya istri, anak-anak yang didorong mencari Tuhan, sementara para ayah ada di rumah. Itu sebabnya engkau tidak melihat kebahagiaan dalam kehidupan keluargamu. Maka itu saya katakan pada pagi hari ini, para ayah di hari yang khusus, di hari yang luar biasa ini, dikatakan oleh pemazmur, berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa? Sebab anak-anaknya akan tumbuh subur, istri-istrinya akan berbahagia, anak-anaknya akan dikenal oleh banyak orang. Jadi sumber berkat sebenarnya itu terletak sikap hati dan hidup dari setiap pria, setiap ayah, setiap bapa yang ada dalam keluarga dan rumah kita masing-masing. Kalau hari ini engkau menyaksikan dan suamimu tidak bersama-sama dengan engkau, saatnya engkau berdoa untuk suamimu. Mungkin ayahmu tidak bersama-sama dengan engkau, saatnya engkau berdoa untuk ayahmu, untuk mereka mengalami kasih karunia Tuhan, dan kemudian mereka dapat memposisikan diri mereka sebagai kunci berkat yang terjadi dalam kehidupan rumah kita masing-masing. Hal kedua yang ingin saya bagikan kepada saudara pada pagi hari ini, setiap kata-kata yang telah dilepaskan tidak dapat ditarik kembali. Maka itu penting kita menjaga kata-kata kita, saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah kita cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Saudara, waktu itu tidak bisa dikembalikan ke belakang. Jarum jam tidak bisa diputar ke belakang. Sama seperti orang yang menggunakan anak panah. Bila dia sudah terlepas dari busur, anak panah tidak bisa kembalikan lagi ke busur. Demikianlah kata-kata. Setiap kata-kata yang kita keluarkan, entah itu berkat, entah itu kutuk, itu tidak dapat kita kembalikan lagi dalam kehidupan kita. Tetapi itu akan pergi dan kemudian akan berbekas dalam diri anak-anak kita, bahkan keluarga kita. Maka itu perhatikan kata-kata saudara. Karena tulisan bisa dihapus, tapi kata-kata itu tidak bisa dicabut sama sekali. Nah, kita belajar saudara dari kehidupan Yakub dan Esau bersama ayah mereka Ishak. Ketika kemudian Ishak sudah melepaskan berkat kepada Yakub, maka kata-kata itu tidak bisa lagi untuk ditarik oleh Ishak. Sekalipun kemudian Ishak tahu dia telah ditipu oleh Yakub, dan Esau meraung-raung untuk meminta supaya perkataan berkat itu ditarik. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian 27 ayat 35 sampai 28, di sana dikatakan, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lagi bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu? Ishak tidak bisa lagi menarik kata-kata berkat itu, sehingga Yakub tetap menjadi orang yang diberkati. Kalau kita melihat dari kisah ini, banyak anak-anak sekarang saudara itu memperebutkan harta orang tua mereka. Tetapi yang terpenting dari semuanya kita belajar, Yakub tahu persis bahwa berkat itu bukan benda-benda materi, tapi berkat itu ada dalam mulut ayahnya. Dan ketika sang ayah melepaskan berkat, itu tidak bisa diambil dari hidupnya. Sehingga apapun yang dikerjakannya, dia menjadi orang yang berhasil. Para ayah dengarkan baik, di dalam mulutmu terletak masa depan anak-anakmu.
Di dalam mulutmu terletak masa depan keluargamu. Maka itu mulailah engkau memperkatakan kata-kata berkat. Pastikan bahwa sumbernya di hatimu ada firman yang keluar. Berhenti mengutuki, berhenti berkata-kata negatif, tapi mulai gantikan dengan kata-kata berkat yang keluar dari mulutmu. Sebab perkataanmu hari ini menentukan masa depan anak-anakmu dan masa depan keluargamu. Saudaraku, ada seorang anak ketika ayahnya dikuburkan, dia menangis histeris, menangis dalam penyesalan. Dan orang bertanya, mengapa kamu begitu sedih? Dia katakan, yang pertama aku sedih karena ayahku dipanggil pulang. Dan yang kedua aku sedih karena aku tidak akan pernah mendengar ayahku berkata kepadaku bahwa dia bangga kepadaku. Dia bangga kepada keluargaku. Dan dia bangga kepada kehidupanku. Karena dia telah meninggal. Yang dirindukan anak ini adalah perkataan berkat dari ayahnya. Perkataan pujian dari ayahnya. Tetapi itu tidak lagi dia dapatkan karena ayahnya telah meninggal. Nah saudaraku, apa yang keluar dari mulutmu menentukan bagaimana keluargamu akan berjalan dan mengisi hari-hari mereka. Pastikan engkau memiliki sumbernya. Engkau mengisi hidupmu dengan kebenaran. Engkau mengisi hidupmu dengan janji-janjinya. Dan keluarkan itu dari mulutmu. Karena apa yang engkau katakan itu menentukan masa depan, keturunan, dan keluargamu. Hari ini saya tidak tahu apa yang sementara engkau alami. Mungkin engkau berkata, pastor, ayah saya sudah tidak ada. Ayah saya tidak bersama lagi. Tapi percayalah, kita punya Bapa Sorgawi yang menjadi Allah, menjadi ayah kita, menjadi Bapa kita. Maka itu rindukan perkataannya selalu. Banyak orang berdoa kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan dalam hidupnya. Meminta banyak permintaan dari kehidupannya. Tetapi hari ini kita belajar, rindukanlah kata-kata berkat dari Bapa Sorgawi. Dari ayah sorgawi kita. Ketika dia engkau mendapatkan firman yang merupakan berkat bagi hidupmu, maka perkatakanlah itu untuk dirimu. Dan engkau akan melihat bagaimana berkat itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tidak hanya kata-kata bagi ayah di dunia ini saja. Tapi percayalah, Bapa Sorgawi memiliki banyak janji-janji yang luar biasa. Maka itu saya mendorong setiap saudara untuk mendapatkan perkataan daripada Bapa kita melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini para ayah menyaksikan ibadah online kita pada pagi hari ini, pastikan dari mulutmu bukan kutuk yang keluar, tapi berkat Tuhan yang keluar atas hidupmu. Untuk anak-anakmu, untuk istrimu, untuk pasanganmu, bahkan untuk orang-orang seisi rumahmu. Pagi hari ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara, para ayah, dimanapun engkau berada. Kalau engkau tahu Tuhan selama ini kata-kataku tidak menjadi berkat bagi keluargaku, ini kesempatan yang baik untuk kita mulai melakukan sebuah perubahan kecil yang berdampak besar dalam kehidupan kita. Mari para ayah, kalau engkau tahu firman ini datang kepadamu, angkat tangan kananmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, hari ini aku belajar sebuah kebenaran bahwa Tuhan telah menaruh perkataan berkat dalam mulutku. Melalui mulutku tidak akan keluar lagi kutukan. Dari dalam mulutku tidak keluar kata-kata negatif, tapi dari dalam mulutku akan keluar perkataan berkat bagi keluargaku. Bapa Sorgawi, dimanapun para ayah berada pada saat pagi hari ini, Engkau yang menjamah hidup mereka, untuk mereka tahu dan mengerti betapa kuasa-Mu begitu besar dan otoritas telah Engkau berikan kepada setiap ayah untuk menyampaikan kata-kata yang memiliki kuasa, melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah pemulihan bagi keturunan-keturunan mereka, Tuhan. Untuk itu pada pagi ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap hati dibukakan untuk ditaburkan benih kebenaran firman-Mu,
sehingga tanah hati menjadi tanah hati yang subur, dan kemudian kebenaran itu tumbuh dengan baik dan dikeluarkan lewat mulut setiap ayah, berkat-berkat ilahi yang menjadi bagian setiap orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga saya akan berdoa bagi setiap saudara yang mungkin ayah saudara tidak bersama-sama dengan saudara, tapi percayalah ada Bapa Sorgawi yang bersama dengan saudara, dan setiap firman yang disampaikan itu menjadi perkataan berkat dalam hidupmu. Miliki hati untuk selalu terbuka dengan kebenaran firman Allah, sehingga engkau dapat melihat berkat Allah terjadi dalam kehidupanmu. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap anak, setiap ibu yang telah ditinggalkan oleh ayah mereka, Engkau Allah yang menjadi Bapa mereka, dan berfirmanlah Tuhan kepada setiap umatmu setiap hari yang akan menuntun langkah-langkah kami dan menentukan berkat Allah bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Berkati setiap keluarga, berkati setiap ibu, berkati setiap anak, dan berkati setiap ayah yang ada dalam jemaat Tuhan, dalam keluarga besar gereja IFGF di Gorontalo, untuk kami sungguh menikmati berkat yang besar, greater blessing yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Kami terima kebenaran firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, di akhir firman Tuhan ada 3 hal yang saya harapkan menjadi fokus perhatian saudara untuk saudara diskusikan di dalam iCare saudara setelah ibadah ini selesai. Yaitu yang pertama, pelajaran apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan di hari ini. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang Anda dapatkan dari ayah Anda. Setiap kita memiliki ayah. Nilai-nilai apa yang bisa engkau dapatkan dari mereka. Dan yang terakhir, respon apa yang Anda akan lakukan dengan hidup Anda sebagai seorang ayah atau berhubungan dengan ayah Anda. Ya, sebagai seorang ayah tentunya, bagaimana respon saudara? Kalau saudara bukan seorang ayah, ibu atau anak-anak, bagaimana saudara harus membangun respon terhadap ayah Anda? Selamat ber-iCare, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan senantiasa menjadi jawaban atas hidup saya dan saudara. Saudara, bagi hari ini sebelum kita memberikan persembahan, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Bobby Setiawan dari IFGF Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan yang indah, saudara. Minggu depan. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, jangan lupa kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Pagi hari ini saya percaya orang yang diberkati tidak akan pernah memberi yang tidak baik buat Tuhan. Selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Angkat setiap persembahan saudara dengan iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi setiap jemaat Tuhan. Setiap kami orang-orang percaya, kami percaya berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya. Sebab itu ajar kami hari-hari ini Tuhan, biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, orang-orang yang selalu memberi dengan sukacita. Berkati persembahan umat-umat-Mu, pekerjaan, usaha apapun yang mereka kerjakan, dengan tangan mereka buat berhasil, beruntung, karena kami percaya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Kami akan lakukan persembahan ini dengan iman hanya di dalam nama Yesus. Hamba melepaskan berkat Tuhan bagi semua umat-Mu dimanapun mereka berada saat pagi hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, biarlah anugerah dan kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian setiap umat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu di hari-hari ini, kami percaya Engkau Allah yang berjalan bersama-sama kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Berkati setiap ayah yang berada di rumah mereka, supaya mereka menjadi ayah-ayah yang diurapi, yang menjadi berkat bagi keluarga mereka di hari yang penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekaliannya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata
Amin, 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 amin. Puji Tuhan saudara-saudara, selepas ibadah ini kami menunggu Anda di Connect Care melalui Zoom, dan saya juga mendorong saudara untuk melakukan iCare bersama coach dan iCare leader saudara dengan membahas 3 pembahasan tentang firman Tuhan hari ini, dengan harapan semua saudara dapat bertumbuh, saudara dapat mendiskusikan pelajaran apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan yang sudah dengarkan pada hari ini, dan yang kedua, nilai-nilai apa yang Anda dapatkan dari ayah Anda, supaya ini menjadi pelajaran bagi anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, respon apa yang Anda akan berikan dengan hidup Anda sebagai ayah atau berhubungan dengan ayah Anda. Selamat ber-iCare, selamat menjangkau. Jadikan pekan ini menjadi pekan untuk kita mengeluarkan kata-kata berkat dari mulut kita untuk orang-orang yang kita cintai dan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Puji Tuhan saudara, kiranya setiap kita diberkati dengan ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namanya, penguasa semesta.